don't pretend. Stay by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. If you stay forever, let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love, I don't pretend. I'll be right here, baby, you know it's sink or swim. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. Halo semuanya. Halo. Mantap. Kami dari podcast Malam Kliwon nih. Podcast yang menyajikan kisah-kisah horor yang dikemas dengan gaya khas podcast Malam Kliwon. Horor bisa. Horor ada. Dengerin ya di Spotify, gratis. Kalian bisa dengerin episode berapapun yang kalian mau. Bisa juga di-download untuk dengarkan kapan aja. Oke? Oke banget. Pokoknya dengerin terus ya podcast Malam eksklusif di Spotify. Oke, lanjut. Lama-lama kita nyampe di sadel. Nah, di sadel lah itu udah rame tuh. Tarik. Ya itu kan bentuknya nggak karu-karuan kalau menurut mereka. Ada yang nyangkut di sana, nyangkut di sini dah. Itu dijadiin satu di kantong mayat. Halo, kami dari podcast Besok Pagi. Apakah Jangan lupa suara cari terdengar? podcast kami di kolom pencarian Spotify, Terdengar, follow dan tonton juga secara gratis. Oke, sudah terdengar ya. Baik, langsung kita mulai ya perkuliahan hari ini. Kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, di sini untuk di kelas TIB ya. Jadi kita masuk ke pertemuan ke-10, di mana kalau kemarin kita mempelajari ada beberapa yang sebelum UTS itu ada DFT, IRD ya, dan beberapa materi lainnya. Nah, ini kita masuk ke dalam bagian di mana yang sering kita jumpai ya, atau sering kita coba, itu yang namanya adalah antarmuka user ya, atau istilahnya adalah user interface ya. Nah, mungkin kalau secara ini ya, teorinya itu adalah bagaimana kita melihat suatu tampilan layar yang ada pada di sistem operasi di masing-masing alat elektronik ya. Misalkan kalau kalian menggunakan HP ya, itu kalau misalkan masuk ke dalam tampilan utama itu adalah namanya user interface ya. Karena di situ kalau misalkan contoh di HP Android ya, itu pasti kan ada bermacam-macam dari masing-masing OS ya. Kalau misalkan beda merek, biasanya beda OS juga gitu. Nah, di sini kalau kita kasih contoh ya, di Android sendiri itu kan banyak beberapa merek ya, dari misalkan dari Samsung atau dari Vivo, Oppo atau Xiaomi atau bahkan dari Asus ya. Itu juga masing-masing OS-nya juga beda-beda ya. Meskipun
menggunakan platform Android itu sama ya. Kalau nggak salah yang terakhir saat ini itu adalah Android 13 gitu. Begitu juga dengan iPhone ya, di iOS kalau nggak salah di versi berapa, 17 atau 16 ya di situ. Itu memang semuanya hampir sama ya. Nah, dan terlebih lagi kalau di HP iPhone itu sendiri, yang namanya iPhone 15 yang terakhir ya sekarang ini, itu kan semua software itu sama di seluruh dunia. Jadi nggak ada yang berbeda di setiap negara gitu. Jadi memang di keunggulan dari Apple tersebut itu standar untuk OS-nya itu sama semua. Nah, di sini kalau kita lihat antarmuka user itu sendiri ya, sebenarnya itu lebih ke bagian yang ada di komputernya. Nah, kalau kita lihat di di PC atau laptop ya rata-rata kita menggunakan Windows 10 atau Windows 11 ya, atau bahkan mungkin sampai saat ini mungkin kalian ada yang menggunakan Windows 7 atau bahkan XP ya, seperti itu. Itu juga contoh di mana pada saat kalian menyalakan PC atau laptop, lalu loading dari BIOS-nya ya, sampai masuk ke tahap antar menu yang utama di situ ya. Biasanya di situ yang disebut namanya antarmuka user ya. Karena di sini semakin sederhana penggunaan suatu sistem terkomputerisasi ya, maka itu biasanya ya untuk si manajernya juga pasti akan ada potensi di mana dia untuk melakukan istilahnya menggunakan fungsi yang lebih dari ekspektasi kita gitu ya. Karena biasanya kalau semakin sederhana itu biasanya kan mereka juga gampang ya menggunakan antarmuka user tersebut ya. Mungkin kalau kalian pernah nyoba OS Windows sama dengan OS Linux, pasti sebagian besar pasti lebih gampang menggunakan OS Windows ya, karena di satu sisi penggunanya memang lebih banyak, dan di satu sisi juga penggunaan untuk penempatan aplikasi tersebut memang lebih gampang dibandingkan Linux ya. Kalau Linux kan benar-benar itu kalau kita lihat secara awam pula itu juga pasti ada kesulitan juga gitu dibandingkan dengan Windows ya. Nah, di sini untuk antarmuka user ya, itu mengacu pada fasilitas komunikasi baik software maupun hardware ya, antara user sama komputer tadi ya. Jadi dua aspek ini memang tidak bisa terpisahkan ya. Nah, di sini lebih ke pengertiannya itu bagian dari bidang yang disebut interaksi manusia ya dan komputer, yang mempelajari manusianya, teknologi komputer, lalu apalagi dan cara mempelajari untuk hubungan antara hal tersebut ya. Nah, biasanya untuk antarmuka di sini nanti biasanya akan menampilkan salah satunya adalah grafik. Kalau di bagian misalkan kita buat Excel dalam bentuk misalkan diagram atau histogram atau bahkan garis linear, juga itu termasuk salah satunya di bagian respon antarmuka tadi ya, ataupun misalkan akustik dan tanda-tanda lainnya juga ya. Nah, makanya di sini antarmuka user ini bisa digambarkan sebagai suatu permukaan di mana data itu diumpan balik di antara user dan komputer ya. Jadi kalau kalian sudah mempelajari PKS 2, itu apa yang disebut dengan input, apa yang disebut dengan output, ini dijelaskan di sini seperti itu ya penggunaannya. Karena yang namanya input kan kita memasukkan data melalui misalkan mouse atau keyboard atau mikrofon ya di sini. Nah, tentunya juga trackball atau penlex juga termasuk ya. Penlex seperti misalkan untuk Wacom juga ya. Dan juga beberapa input lainnya gitu ya. Karena di sini input ini akan dilakukan yang namanya proses sehingga menghasilkan di bagian output ya. Nah, output ini itu berupa salah satunya adalah monitor ya. Karena di sini kunci dari kita melihat antarmuka user tersebut itu adalah monitor ya, tampilannya itu kayak apa gitu. Ya, jadi biasanya kalau untuk semakin bagus dalam penggunaan antarmuka user itu adalah bagaimana dia itu bisa sederhana mungkin ya bagi kita juga ya. Karena kalau misalnya kita sudah mahir ya dengan menggunakan OS Windows yang sekarang ini ya 11 ya, itu juga berarti
indikator keberhasilan pengguna itu akan semakin besar gitu ya. Coba kalau misalkan kalian pertama kali lah menggunakan OS Linux atau misalkan mungkin OS di Macintosh lah yang ada di laptop MacBook lah gitu. Mungkin pasti kalian juga melakukan namanya pembiasaan ya atau adaptasi lah gitu. Karena kan kalau kita sudah istilahnya itu mencoba ke ke komputer lain ya yang OS-nya sangat berbeda sekali ya, itu pasti juga ada kesulitan lah sebab kita sebagai user untuk menggunakan alat tersebut ya. Nah ini contohnya untuk di pendahuluan. Nah jadi kalau untuk aliran datanya di sini ya, jadi yang namanya dua sisi dari antarmuka user itu lebih ke bagaimana kita bisa interpretasi dari hasil display yang ada di depan layar kalian gitu ya. Ya contoh misalkan kalau di depan layar kalian ini kan kayak misalkan terlihat slide-nya ya. Jadi kita bisa melihat suatu proses yang akan kita bisa interpretasi dari si layar tersebut ya. Di mana dengan adanya display yang ada di depan kalian itu kita bisa menghasilkan persepsi ya atau interpretasi yang memang pasti berbeda-beda gitu setiap orang. Ya contoh misalkan kalau kita membuat desain lah, misalkan di Canva atau misalkan di Adobe Photoshop ya. Lalu kita buat misalkan poster lah gitu. Itu interpretasi dari kita juga kan pasti beda-beda gitu. Ada yang menurut dia bagus, tapi menurut yang lainnya kurang bagus juga, itu pasti memang sangat wajar gitu. Karena di satu sisi memang yang namanya knowledge yang ada di di masing-masing user itu pasti berbeda-beda gitu ya. Sehingga dengan adanya interpretasi dari hasil display yang ada di monitor itu bisa kita melakukan yang namanya proses untuk konten tadi ya, supaya bisa kita melakukan yang namanya rencana untuk melakukan take action tadi ya. Nah di sini juga ada lagi misalkan kalau secara bahasanya ya. Jadi kalau misalkan kita mengetik di Microsoft Word lah gitu, itu kan rata-rata kita mengetik tidak hanya satu atau dua kata lah gitu. Pasti dua paragraf atau lebih lah misalkan untuk dua halaman lah gitu. Nah di sini presentation language itu diperlukan gitu, karena kita menerjemahkan ya dari pikiran kita itu melalui keyboard ya. Jadi semua kata yang ada di pikiran kita itu langsung akan diketik melalui keyboard tadi, baru dimunculkan ke si komputer yang ada di layar gitu ya. Dan tentunya kan itu tidak mungkin sampai delay lah pada saat kita mau mengetik satu atau dua paragraf gitu ya. Karena di sini kan untuk kebutuhan untuk processing data kan memang tidak seberat untuk processing grafik atau video gitu. Karena di sini kita cukup hanya untuk mengetik saja gitu. Ya, sehingga nanti itu akan diinterpretasikan oleh si hardware tadi supaya bisa menghasilkan display ya atau hasil paragraf tadi ke dalam layar tadi ya. Nah biasanya kan responnya itu cepat ya kalau kita ngetik satu kata per kata lah yang ada di Microsoft Word. Tapi kalau misalnya kita mau encoding ya atau recording video lah gitu, dari misalkan 15 menit atau 20 menit itu kita olah melalui aplikasi ya, itu pasti lama karena kan di satu sisi hardware itu kan membutuhkan spek yang mumpuni gitu. Minimal ada VGA card-nya lah gitu. VGA card-nya berupa GPU. Nah, yang terpisah atau eksternal gitu. Kalau misalkan kita pakai internal ya berarti untuk renderingnya video tadi itu pasti akan cukup lama gitu. Tapi kalau misalnya kita hanya cukup mengetik yang ada di Microsoft Word itu pasti lebih bentar. Nah sehingga di sini ada beberapa 6 aspek ya yang ditujukan kepada elemen proses ya. Jadi ada yang berupa namanya action language ya, lalu knowledge, lalu user reaction, lalu presentation language, komputernya itu sendiri, sama dialognya gitu. Oke, sebentar.
Oke, sebentar ini saya coba sebentar dulu ya. Oke, kita teruskan lagi ya. Jadi di sini kalau kita lihat ada 6 yang tadi ya, di mana untuk action language itu lebih ke menghentikan suatu perintah ya, atau misalkan kita menjawab pertanyaan dia termasuk di aspek pertama tadi. Kalau knowledge ya itu kita informasi yang dimiliki oleh user ya. Jadi kalau misalkan kita sebagai mahasiswa kan knowledge-nya kan masing-masing beda-beda ya. Yang di A itu punya knowledge-nya lebih ke bidang teknik ya, tapi yang B itu lebih ke seni, ya itu pasti beda-beda gitu kalau untuk knowledge tadi. Sehingga pada saat di nomor 3 atau user reaction itu lebih ke menanggapi si tampilan yang ada di layar misalkan seperti itu ya. Nah, baru berikutnya di presentation language itu informasi yang ditampilkan user melalui berbagai peralatan output ya. Jadi misalnya menunya atau Windows-nya atau teksnya yang dihasilkan di di layar gitu. Nah, kalau komputer itu sendiri itu lebih ke prosesnya. Jadi menerjemahkan si aksi atau dari user tadi ya. Dan juga ada yang namanya dialog ya. Kalau dialog ini kayak misalkan kita ngetik WA lah, WA yang ada di HP gitu. Itu kan lebih ke interaksi ya di antara manusia sama komputer tadi ya. Kita ngetik misalkan selamat pagi atau selamat siang di WA, kan itu kan harus kita lihat dulu ya prosesnya, apakah sudah centang 2 atau centang 1 gitu ya. Karena kan aplikasi tersebut kan butuh yang namanya proses, salah satunya adalah pengiriman data melalui jaringan data tadi ya. Kalau misalkan sinyalnya lancar ya oke aja gitu, misalkan sudah dikirim ke penerima tadi. Tapi kalau misalnya sinyalnya nggak lancar ya berarti kan kayak misalkan kita harus nunggu sinyal penerimanya itu harus sudah ada gitu ya, misalkan bintang centang 1 lah gitu. Itu juga harus nunggu mungkin beberapa menit atau beberapa jam gitu ya. Namanya di sini termasuk ada namanya 6 aspek di elemen proses. Jadi yang permasalahan yang sering terjadi di antara muka user ya, kalau kalian pernah lihat di tampilan layar lah gitu, misalkan di laptop atau misalnya di HP, itu salah satunya adalah desain layar gitu ya. Kalau desain ini memang sebenarnya sih lebih ke subjektif yang dari masing-masing user ya. Ada yang bilang ada yang bagus atau misalnya kurang bagus ya, itu sesuai dengan interpretasi dari masing-masing user ya. Nah, yang kedua itu urutan interaksi ya manusia dan komputer gitu. Urutan interaksi di sini lebih ke jadi benar-benar ngurut dari awal sampai akhir lah gitu. Kalau yang ketiga baru penggunaan warna, ini lebih ke apakah warnanya itu simple ya, atau misalkan warnanya itu ternyata terlalu banyak gitu, jadi kayak rame lah gitu. Itu juga menjadi permasalahan ya. Jadi kalau misalkan kalau kalian melihat di Windows 11 sekarang lah, di laptop atau di PC, itu kan penggunaan warna memang dominannya kalau nggak gelap ya warna biru lah gitu. Nah, itu juga termasuk dalam permasalahan tadi ya. Nah, yang keempat baru densitas atau kerapatan informasi. Ini lebih ke ini ya, kayak misalkan PPI-nya itu sendiri ya. Jadi biasanya kalau semakin banyak itu kan biasanya semakin tajam lah gitu. Tapi kalau misalkan nggak tajam ya, berarti kan kalau kita lihat kayak ada yang kurang gitu ya. Misalkan di di layar tersebut ternyata foto yang ditampilkan itu ukurannya misalkan 1024 x 768, tapi dipasang ke ukuran monitor ke yang 1600 x 1200. Artinya nanti kan ada pecah-pecah tuh secara pixel. Itu jadi menjadi densitasnya itu memang kurang gitu. Nah, itu yang keempat ya. Yang kelima penggunaan ikon dan simbol ya. Nah, kalau ini tergantung juga ya dari subjektif masing-masing kalian juga. Kalau di di Windows kan pasti mengenal lah yang namanya tampilan jendela ya, yang ada 4 di situ ya. Kalau di sebelah kiri misalkan di Windows 10. Kalau Windows 11 kan biasanya di tengah ya, tapi bisa juga dirubah ke sebelah kiri juga gitu. Itu juga menjadi salah satu permasalahan juga ya kalau di sini. Dan juga yang keenam ya, di sini format tampilan informasi itu juga mempengaruhi permasalahan user ya. Dan satu lagi adalah pemilihan peralatan input dan output. Nah, kalau
pemilihan peralatan input dan output ini tergantung dari apakah alat yang kita gunakan itu sudah memenuhi standar atau belum gitu ya. Jadi misalkan kalau kita mau menggambar di misalkan Adobe Photoshop lah itu kan ada salah satu alat input di mana kita menggunakan drawing pad ya. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan mouse. Tapi kan kalau menggunakan mouse itu tidak sepresisi dengan menggunakan drawing pad gitu ya. Makanya di sini permasalahan yang terakhir itu adalah pemilihan peralatan input sama output tadi. Jadi harus sesuai dengan peralatan yang kita gunakan. Nah, lalu berikutnya di mode antarmuka tadi ya, ini sebenarnya ada banyak ya. Jadi ada interaksi menu, ada pull down menu, ada command language ya. Lalu pertanyaan dan jawaban ini lebih ke frequently asked question ya. Lalu interaksi form, lalu natural language-nya sama dengan manipulasi objek gitu ya. Nah, di sini untuk interaksi menu itu bisa memilih pilihan dari daftar pilihan ya. Kalau pull down itu dari atas ke bawah. Ya. Kalau command language itu lebih ke memberikan perintah tertentu ya. Kalau pertanyaan dan jawaban tadi sudah dijelaskan. Lalu interaksi form itu lebih ke menyediakan batas input tertentu ya. Jadi semua mode antarmuka ini memang disesuaikan dengan fasilitas yang tersedia ya. Jadi nggak semuanya itu harus ada juga gitu. Yang penting user tadi pada saat menggunakan antarmuka ini di sini itu minimal tidak kesulitan lah dalam penggunaan si OS misalkan. Jadi kalau misalkan kalian masuk ke dalam OS Windows lah gitu, itu pasti di mana kita menggunakan menu tersebut itu pasti 99% itu nggak akan kesulitan lah, karena ada beberapa kemudahan, misalkan ada kolom search ya, atau misalkan kolom Windows-nya itu juga benar-benar ramah untuk digunakan si user tadi. Ini untuk mode antarmukanya. Nah, lalu untuk grafis ini lebih ke ini ya. Kalau misalkan kita menampilkan foto atau gambar lah dari aplikasi yang kita gunakan. Ya. Jadi grafis ini menjadikan presentasi informasi lebih jelas dalam mengungkapkan art data ya. Dan dapat menampilkan hubungan di antara data tersebut secara visual. Jadi contoh sederhana, kalau kita bisa membuat diagram ya, yang ada di Microsoft Excel itu disebutnya sebagai grafis ya, karena data yang kita kumpulkan secara ada angka tersebut itu kita gambarkan dalam bentuk diagram tabel misalkan, atau diagram lingkaran atau Pareto gitu ya. Itu juga bisa digunakan sebagai grafis ya. Nah, kalau misalkan yang lainnya itu juga banyak ya, misalkan Adobe Photoshop ya. Kalau kita mau membuat misalkan poster ya, atau misalnya lebih mudah kita menggunakan Canva gitu. Nah, di sini dengan adanya software grafis ya, itu manfaat utamanya adalah menampilkan gambar-gambar informasi secara visual pada layar, printer atau plotter atau keduanya gitu. Jadi kalau kita mau buat poster itu apakah hanya ditampilkan di media online saja atau benar-benar langsung ke offline-nya. Kalau misalnya offline kan berarti kan kita tujuan outputnya adalah ke printer tadi, yaitu kita cetak ya, cetak terus dipamerkan di tempat tersebut ya. Tapi kalau misalkan hanya cukup di media sosial seperti Instagram atau Facebook atau bahkan di LinkedIn gitu, itu ya cukup kita menggunakan soft copy-nya saja gitu ya. Jadi misalkan kita menggunakan Canva ya, lalu kita save filenya tersebut, file poster tersebut baru bisa ditampilkan di media sosial gitu. Ya, jadi tergantung tujuannya dulu ya, apakah mau bentuknya online atau misalnya bentuknya offline atau dicetak melalui printer ya. Dan tentunya di sini untuk peran komputer grafis itu perannya bisa dilihat di gambar di bawah ya. Jadi ada beberapa database dan manajemennya itu nanti dilakukan beberapa proses ya, misalkan ada laporannya, ada model base-nya, lalu quantitative model. Ini sebenarnya banyak ya. Bisa termasuk spreadsheet-nya juga atau auto manajemennya juga, sehingga menghasilkan komputer graphics itu bisa dimanfaatkan oleh user itu. Oke,
Sebelum kita ke set berikutnya, kita break terlebih dahulu selama 3 menit ya.